Berhenti berpikir kalau ketertiban yang kamu rasakan hari ini, mulai dari antri beli kopi sampai aman jalan sendirian di malam hari, adalah sesuatu yang terjadi secara alami. Secara nalar biologi, manusia itu punya kecenderungan buat egois, agresif, dan kalau perlu, mengambil apa yang milik orang lain kalau itu menguntungkan dirinya. Jadi, kenapa kita nggak setiap hari baku hantam di jalan raya? Jawabannya adalah karena ada software atau sistem operasi yang diinstal paksa ke dalam otak kolektif kita sejak ribuan tahun lalu. Nama perangkat lunaknya adalah hukum. Sebelum ada konstitusi yang ribet atau pengadilan yang pakai AC, nenek moyang kita harus memutar otak untuk menciptakan aturan main agar kelompok manusia yang jumlahnya ribuan gak saling bunuh gara-gara masalah sepele. Selamat datang di Ark Chaos and Order, segmen The Foundation of Order. Di episode pertama ini kita akan membedah 5 hukum kuno yang menjadi fondasi peradaban pertama manusia. Kita bakal lihat bagaimana nalar pembalasan berevolusi jadi limitasi dan bagaimana hukum-hukum ini mendikte cara kamu berpikir tentang keadilan sampai detik ini. Siapkan nalar kritis kamu, mari kita bongkar source code peradaban ini. Kode Hammurabi, protokol retribusi. Kita mulai dari sekitar tahun 1750 sebelum Masehi di Babilonia. Ada seorang raja bernama Hammurabi yang sadar kalau rakyatnya itu hobi banget balas dendam pribadi. Kalau kamu dipukul orang, kamu bakal ajak seluruh keluarga kamu buat bakar rumah orang itu. Kekacauan murni. Maka Hammurabi menciptakan nalar retribusi atau pembalasan yang setimpal. Kamu pasti pernah dengar istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kedengarannya kejam, tapi secara nalar hukum zaman itu, ini adalah sistem rem. Hammurabi membatasi pembalasan. Kalau dia cuma bikin matamu buta, kamu cuma boleh bikin matanya buta, nggak boleh bunuh keluarganya. POV kamu sekarang, kamu adalah warga Babilonia yang baru saja kecurian ayam. Dulu kamu mungkin bakal bunuh si pencuri. Sekarang kamu bawa dia ke batu prasasti raksasa ini dan menuntut hukuman sesuai yang tertulis di batu. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah, hukum itu tetap dan tertulis. Raja nggak bisa ganti-ganti aturan sesuka hati pas lagi bad mood. Kode Hammurabi mengajarkan manusia bahwa keadilan itu harus terukur, bukan berdasarkan emosi yang meledak-ledak. Magna Carta limitasi, raja bukan Tuhan. Lompat ke tahun 1215 di Inggris. Kalau Hammurabi ngatur rakyat, Magna Carta ngatur bosnya alias raja. Di zaman itu, Raja Inggris atau King John merasa dia adalah hukum itu sendiri. Dia bisa narik pajak sesuka hati, masukin orang ke penjara tanpa alasan, dan ngerampas tanah siapapun yang dia benci. Nalar Magna Carta adalah limitasi atau pembatasan kekuasaan. Para bangsawan Inggris yang sudah gerah akhirnya memaksa raja buat tanda tangan kontrak ini. Isinya simple tapi revolusioner. Raja juga harus tunduk pada hukum. Inilah cikal bakal konsep due process atau proses hukum yang adil. Kamu sebagai penonton mungkin merasa ini biasa saja, tapi di tahun 1215 ini adalah bug yang mengerikan buat para penguasa. Magna Carta memperkenalkan nalar bahwa kekuasaan itu punya batas. Kamu nggak bisa ditangkap cuma karena raja lagi benci sama muka kamu. Harus ada bukti dan proses pengadilan. Tanpa Magna Carta, dunia kita mungkin masih berisi diktator yang merasa mereka adalah wakil Tuhan yang kebal hukum. Napoleonic Code, protokol simplifikasi dan sekularisme. Masuk ke awal abad ke-19, Prancis baru saja selesai revolusi dan hukumnya berantakan banget. Tiap daerah punya aturan beda-beda. Napoleon Bonaparte datang dan bilang, ini nggak masuk nalar, kita butuh satu set aturan yang simple, jelas, dan berlaku buat semua orang. Lahirnya Napoleonic Code mengubah dunia secara sistemik. Nalarnya adalah universalisme. Dia menghapus hak-hak istimewa bangsawan berdasarkan darah dan memperkenalkan nalar bahwa semua orang sama di depan hukum. Selain itu, ini adalah hukum yang sekuler alias memisahkan urusan negara dengan urusan agama. POV kamu, bayangkan kamu adalah pedagang yang pindah dari Paris ke desa terpencil. Dulu hukumnya bisa beda total. Sekarang berkat Napoleon, hukumnya sama. Kepastian hukum ini yang bikin ekonomi bisa meledak karena orang jadi berani berinvestasi tanpa takut aturannya ganti di tengah jalan. Hampir seluruh sistem hukum di Eropa, Amerika Latin, termasuk Indonesia lewat Belanda, punya darah dari Napoleonic Code ini. Ini adalah protokol untuk membuat mesin negara jadi efisien dan transparan. Syariah Basics, protokol sintesis moral dan sosial.
Bergeser ke nalar yang berbeda, yaitu sistem hukum Islam atau syariah. Berbeda dengan hukum Napoleon yang sekuler, syariah didasarkan pada nalar sintesis antara moralitas agama dan struktur sosial. Muncul sejak abad ke-7, sistem ini nggak cuma ngatur soal hukuman kriminal, tapi sampai ke urusan detail kayak cara bagi waris, etika dagang, sampai kebersihan pribadi. Nalarnya adalah integritas holistik. Dalam sistem ini, kejahatan bukan cuma pelanggaran terhadap negara, tapi pelanggaran terhadap tatanan moral semesta. Kelebihannya adalah kepatuhan yang gak cuma karena takut sama polisi, tapi karena takut sama audit ilahi seperti yang kita bahas di episode Hakim Akhirat. Kamu sebagai pengamat mungkin melihat ini sebagai sistem yang sangat ketat, tapi secara sejarah, syariah memberikan struktur yang sangat stabil di wilayah yang sangat luas, dari Spanyol sampai Indonesia. Dia menciptakan bahasa hukum yang sama bagi pedagang muslim di seluruh dunia. Syariah mengajarkan bahwa hukum bukan cuma soal pasal-pasal dingin di kertas, tapi soal bagaimana perilaku individu mencerminkan kesehatan moral seluruh masyarakat. Common Law Foundations, Protokol Preseden. Terakhir adalah sistem common law yang lahir di Inggris dan sekarang dipakai di AS sampai Australia. Kalau Napoleonic Code itu hukumnya ditulis dulu baru dijalankan, common law nalarnya adalah evolusi. Hukum ini nggak nunggu perintah raja atau parlemen, tapi lahir dari keputusan hakim di pengadilan. Nalarnya adalah preseden. Kalau 50 tahun lalu ada kasus orang mencuri sapi dan dihukum denda 2 koin emas, maka kalau hari ini kamu mencuri sapi, hukumannya harus sama. Hakim melihat ke masa lalu buat mutusin masa depan. POV kamu sedang di pengadilan dan pengacara kamu gak cuma bawa buku undang-undang, tapi bawa tumpukan cerita kasus-kasus lama. Common Law memberikan nalar bahwa hukum itu harus fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap punya akar pada tradisi. Ini adalah sistem yang percaya kalau kebenaran itu ditemukan lewat perdebatan di ruang sidang, bukan cuma didikte dari atas meja birokrat. Jadi, apa benang merah dari 5 hukum kuno ini? Secara nalar, ketertiban adalah sebuah teknologi sosial yang harus dirawat. Manusia selalu terjepit di antara 2 ekstrim, kekacauan atau chaos, di mana semua orang bebas berbuat jahat, dan tirani atau tyranny, di mana satu orang punya kuasa mutlak yang menindas. Hukum-hukum ini adalah alat untuk mencari titik tengah. Hammurabi mengontrol dendam rakyat, Magna Carta mengontrol nafsu raja, Napoleon mengontrol kebingungan administrasi, syariah mengontrol integritas moral, dan common law mengontrol konsistensi keadilan. Tanpa 5 protokol ini, peradaban kita bakal runtuh kembali ke hukum rimba. Kita sering komplain kalau hukum itu ribet dan lambat. Tapi percayalah, jauh lebih baik hidup di dalam sistem yang lambat daripada hidup di dunia di mana siapapun yang pegang pedang paling tajam adalah orang yang nentuin siapa yang benar dan siapa yang salah. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.